bagaimana memberikan edukasi dengan bahasa-bahasanya seperti itu, ya, sambil gesturnya di kasur. Ya nggak apa-apa, karena kan nggak nyambung. Kalau lawyer yang cerdas pasti ngerti. Masa yang begini saja nggak tahu? Gitu loh. Jadi bukan edukasi, tapi provokasi menurut saya. Reaksi keras yang dituturkan pihak Lita Gading dalam konferensi persnya pada tanggal 11 Juli 2025 silam akhirnya mendapatkan balasan tegas dari pihak Ahmad Dhani. Ya, secara eksklusif kepada tim Cumi-Cumi, Aldwin Rahadian selaku kuasa hukum Ahmad Dhani memberikan reaksi balik terhadap pembelaan diri Lita Gading. Khususnya terhadap ucapan pihak Lita yang menyebut konten unggahannya sama sekali tidak melanggar hukum lantaran dibagikan atas tujuan edukasi semata. Tanpa ada sedikit pun niat untuk merendahkan SA. Lantas seperti apakah Aldwin Rahadian menanggapi hal tersebut? Serta benarkah pula cara Lita Gading menyampaikan pesannya menjadi catatan penting tersendiri bagi Aldwin Rahadian? Bagaimana memberikan edukasi dengan bahasa-bahasanya seperti itu, ya, sambil gesturnya di kasur, ya kan, gayanya yang nyinyir. Wah, ini berbahaya. Bolehlah silakan, meskipun secara hukum nggak boleh nih, ya, orang dewasa saling nyinyir segala macam silakan. Tapi kalau anak di bawah umur ada konsekuensi logisnya. Ini melanggar hak anak, melanggar undang-undang anak. Yang mana undang-undang anak ini berlaku secara universal, ya, melalui konvensi PBB tahun 1989 yang diratifikasi oleh negara kita tahun 1990 dan diturunkan menjadi undang-undang yang pada akhirnya ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan ini bagian dari kekerasan psikis, membebani anak, menstigmatisasi anak, memberikan stigma atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Klien kami ini adalah seorang psikolog tersumpah, psikolog aktif. Jadi ya hanya memberikan tanggapan secara edukasi. Kalau kami melihat video dari unggahan videonya, tidak ada yang menyatakan perundungan ataupun menjatuhkan harkat martabat anak. Masa yang begini aja nggak tahu? Saudari LG, masa yang begini saja nggak tahu? Gitu loh. Jadi bukan edukasi, tapi provokasi menurut saya. Ya, sehingga menekan anak, membuat netizen lebih membuli, dan membebani anak. Menyatakan bahwa akan terbebani seterusnya, ya kan? Sampai kapanpun. Karena ulah orang tuanya mendiagnosa seseorang, menyimpulkan, ya kan? Coba, tahu nggak ngerti bagaimana praktek psikolog? Sangat privasi kan? Ya kan? Per jam, dia di ruang yang privat, ya kan? Penuh dengan suasana kenyamanan, ya kan? Terus kemudian seseorang itu bercerita keluh kesah dan sebagainya. Masa ini di ruang TikTok, di ruang publik, di media sosial, yang gaya gesturnya seperti nyinyir. Nah, ini menurut saya kita serahkan semuanya kepada penyidik nanti seperti apa, mudah-mudahan yang begini-begini bisa menjerat sebagai efek jera agar tidak terjadi lagi. Selain itu, Aldwin Rahadian pun menanggapi pula terkait polemik dugaan kejahatan luar biasa yang ditentang habis-habisan oleh pihak Lita. Seperti diketahui, dalam konferensi persnya tempo hari, pihak Lita secara tegas menentang anggapan miring yang menyebut sang klien diduga melakukan kejahatan luar biasa. Dan menurut pihak Lita, anggapan itu keluar dari mulut Aldwin Rahadian pasca melaporkan Lita ke Polda Metro Jaya.
Ketika ditemui oleh tim Cumi-Cumi kemarin, Aldwin Rahadian lantas memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Lantas, seperti apa penjelasan Aldwin? Benarkah ia justru tidak pernah sama sekali mengucapkan hal tersebut? Ngomongnya nggak nyambung. Apa extraordinary crime ditangkap paksa? Coba, mana? Dilihat videonya, dilihat apa yang disampaikan. Saya nggak pernah ngomong extraordinary crime. Saya tidak pernah ngomong kejahatan luar biasa. Saya bilang kejahatan serius. Kami mendengar videonya seolah-olah klien kami ini adalah penjahat negara. Ini kejahatan luar biasa. Ini bukan extraordinary crime. Yang namanya kejahatan luar biasa adalah extraordinary crime. Jangan karenanya beliau anak anggota dewan, anak public figure diistimewakan. Hukum itu harus tegak lurus. Hukum itu sudah ada yang mengatur, KUHP sudah mengatur, KUHP sudah mengatur. Ini kejahatan serius. Kenapa saya bilang kejahatan serius? Karena ya, di ratifikasi itu prinsip-prinsip dasarnya untuk penegakan hukum pelindungan anak ini, ya, asasnya itu primum remedium, bukan ultimum remedium. Kalau misalkan kejahatan biasa, dia ultimum remedium, bahwa pidana itu adalah cara terakhir atau penegakan hukum akhir proses pidana itu. Jadi harus melalui mediasi dulu, apa dulu, dan sebagainya. Kalau kejahatan anak tidak, pendekatannya itu primum remedium. Dia harus keras, gitu. Harus keras, harus langsung kemudian proses pemidanaan. Ya, artinya apa? Ini adalah kejahatan serius. Tegaf, Aldwin Rahadian membantah tudingan tersebut. Namun tak kalah mencolok perhatian, dalam kesempatan yang sama, Aldwin Rahadian pun menjelaskan bahwa hal itu bukanlah satu-satunya pendapat yang salah dimengerti oleh pihak kuasa hukum Lita Gading. Pasalnya, Aldwin juga membantah jika dirinya pernah meminta pihak kepolisian untuk melakukan penjemputan paksa terhadap Lita Gading, seperti yang dituturkan oleh pihak Lita Gading sebelumnya. Kepada Cumi-Cumi, Aldwin Rahadian menjelaskan bahwa ia hanya memberikan dorongan kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas dan segera melakukan penangkapan terhadap siapa saja orang Indonesia yang diduga melakukan eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Mohon maaf, PH-nya mengatakan kita akan meminta untuk ditangkap paksa klien kami. Saya sampaikan, klien kami ini bukan penjahat. Klien kami ini tidak melakukan kejahatan yang luar biasa. Ya nggak apa-apa, karena kan nggak nyambung. Kalau lawyer yang cerdas pasti ngerti. Ya. Terus kemudian apa lagi? Ditangkap paksa. Nggak ada ngomong ditangkap paksa. Yang ada apa? Saya bilang apa? Iya. Kejahatan begini harus segera kita mendorong untuk segera. Kami akan segera mendorong untuk segera ditangkap. Gitu. Dan ini bisa ditangkap. Oh, ditangkap, ancamannya di atas 4 tahun. Ya. Kalau penyidik kira-kira bahwa dia tidak kooperatif, ya, dia kemudian Apalagi dengan pernyataannya yang tidak merasa salah. Ya? Apalagi ya tidak merasa salah. Ditakutkan dia bisa melakukan kejahatannya lagi. Kalau saya sih nanti mendorong segera tangkap, ya, orang-orang yang mengeksploitasi, yang terbukti nanti mengeksploitasi anak di bawah umur dengan cara apapun untuk pansos. Jadi saya minta orang-orang yang mengeksploitasi terhadap anak untuk segera ditangkap. Tanya ke seluruh Indonesia, benar nggak? Orang-orang yang mengeksploitasi terhadap anak harus segera ditangkap. Jadi biasakan sebelum berstatement itu harus melakukan review, riset, ya kan? Agar kemudian nyambung logikanya loh. Nyambung, logika hukumnya bener, bukan asal tangkep, asal ngomong, asal bicara. Ya, harus berbasis data gitu, sehingga apa yang disampaikan ditanggapinya
dengan benar gitu. Tidak apa yang disampaikan ditanggapi nggak nyambung gitu, sehingga logikanya jadi terkilit. Sementara itu, tidak dapat dipungkiri pula bila tudingan panjat sosial memang kerap kali muncul ke permukaan selama perkara ini berjalan. Apalagi, Ahmad Dhani sudah terang-terangan menuding Lita Gading sengaja menggunakan prahara ini demi mencari popularitas di dunia maya. Sebuah tudingan yang seketika dibantah dengan tegas oleh pihak Lita Gading dalam konferensi persnya. Karena bagi mereka, Lita Gading merupakan sosok psikolog ternama yang tidak perlu lagi mencari ketenaran dengan mengomentari masalah orang lain. Lantas, seperti apakah Aldwin Rahadian selaku kuasa hukum Ahmad Dhani menanggapi aksi keras pihak Lita yang membantah tudingan panjat sosial? Jadi bukan karena apalagi pansos, klien kami lebih dahulu terkenal, sudah terkenal duluan. Makanya beliau sering ngajar di PT IKA, beliau sering ngajar di BNN, bisa dicek kok ada track recordnya. Saya aja nggak kenal, ya kan? Tapi kalau tanya Ahmad Dhani, tanya Dewa, semuanya kenal tuh se-Indonesia. Gitu, saya aja nggak kenal nih, baru tahu kemarin. Gitu. Jadi menurut saya nggak terkenal sih, saya juga nggak tahu. Ya, saya juga baru tahu kemarin. Artinya, kalau mau mengedukasi yang normatif saja yang baik. Gitu. Jangan cari sensasi. Ini saran saya. Gitu. Agar kemudian betul-betul niatannya tadi edukasi. Makanya kenapa kemudian anggapannya mungkin bisa jadi ini pansos. Ya kan? Pansos tebar pesona. Karena apa? Karena spesifik menyebut keluarga orang, mengkritisi keluarga orang. Jadi klien kami juga tidak pansos, tidak panjat sosial, karena klien kami sudah terkenal lebih dahulu dan tidak ada secara untung maupun material maupun imaterial ketika dia membahas mengenai itu. Coba saudara teman-teman masyarakat lihat, semua videonya mengedukasi, pencerahan. Jadi bukan hanya anaknya saudara Ahmad Dhani, tapi banyak juga yang dikomentari. Menurut saya kalau benar-benar ahli atau benar-benar berpendidikan tinggi nggak begitu, apalagi niat edukasi, nggak mungkin begitu. Apalagi orang-orang yang psikolog yang benar, dia punya jadwal yang padat, sibuk, boro-boro mau bermedsos ria, mungkin hari-harinya diisi oleh klien-kliennya yang jam per jam, ya. Seperti lawyer-lawyer yang handal gitu. Dia sudah padat dengan janji konsultasi dari para kliennya kepada psikolog untuk berkonsultasi. Jadi dalam 24 jam itu dia akan padat di ruang-ruang privat, di ruang-ruang yang tertutup. Dia melakukan praktek itu. Sudah habis waktunya. Ya kan? Kalau betul-betul psikolog ya, biasanya begitu. Seperti diketahui, pihak Lita juga telah berulang kali memberi pesan cukup pedas kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, di mana pihak Lita meminta KPAI untuk lebih mementingkan kasus-kasus genting yang menimpa anak-anak bangsa, ketimbang perkara media sosial yang melibatkan buah hati pejabat negara. Mendengar hal itu, Aldwin Rahadian lantas memberi pesan balasan. Ia menegaskan bahwa KPAI memang berwenang untuk mengurus perkara yang menimpa anak-anak bangsa, tanpa peduli latar belakang sang anak, entah dari kalangan di bawah garis kemiskinan hingga anak-anak wakil rakyat. Semuanya masih dinaungi oleh KPAI. KPAI harusnya ngurusin anak-anak yang terlantar, bukan anaknya orang kaya, bukan anaknya anggota DPR. Sederhana sebenarnya. Kalau Anda tidak mau dipublish, jangan jadi public figure, jangan jadi anggota dewan. Apalagi sekarang sebagai anggota DPR RI Komisi 11 ya.
Komisi 11 dan ibunya dan istrinya, mbaknya, Komisi 6 harusnya lebih soft, lebih tenang, lebih fokus untuk mengurusi rakyat, bukan urusan remeh-temeh seperti ini. Ya silakan, itu kan mereka lagi-lagi memberikan statement buat KPAI, bukan ke klien saya, ya, atau ke klien saya melalui kuasa hukumnya, ya, kan ini ke KPAI. Silakan, saya juga nggak bisa melarang apa yang mau disampaikan. Cuman kalau kita kan supaya ini lurus, KPAI ini bekerja untuk semua warga negara. Baik itu yang kaya, yang miskin, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, punya anak di bawah umur, pasti sama dilindungi. Gitu. Bukan yang kemudian, anak-anak orang yang pejabat jangan dilindungi, anak orang kaya jangan dilindungi. Ini aja yang terlantar. Bukan. Kalau yang tentu yang ditelantarkan ya harus menjadi tanggung jawab negara, sudah jelas, bukan menjadi tanggung jawab KPAI. Iya kan? Jadi menurut saya berlaku untuk perlindungan anak ini untuk semua anak Indonesia, ya, baik itu yang ekonominya rendah, menengah, atas, atau anak pejabat, bukan pejabat, semua harus dilindungi. Silahkan masyarakat yang menilai kembali ini statement-statement begini bener apa enggak, gitu.